iblis tidak bisa leluasa menggoda kita. Karena dia tidak tampak. Bagaimana mungkin dia bisa sempurna menyesatkan kita? Dia hanya bisa membisikkan saja. Bisikan tidak kuat. Ya, cukup dengan istighfar hancur kami, kata mereka. Ya ibna Adam ahlaktukum bidurub. Hei anak cucu Adam, aku hancurkan kalian dengan dosa. Wa ahlaktumuni bil istighfar. Udah capek-capek aku goda kalian, beristighfar kalian, hancurlah tipu dayaku. Artinya iblis membutuhkan sosok nyata yang menjadi wakil dia seutuhnya di alam dunia ini. Maka Allah lahirkan, dirangsang. Ini istidrat bagi iblis. Siapa? Samiri alias Dajjal. Kehadiran Dajjal penyempurna harapan iblis. Dia diciptakan dari tanah. Dan dia menjadi dewa bulan. Berarti bulan bintang ketika bertemu menjadi simbol bersatunya iblis dan Dajjal. Betul? Dewa bulan yang kalau dilambangkan dengan handshake of Illuminati seperti ini. Pertarungan kita sekarang adalah bukan melawan manusia semata, tapi pertarungan kita dalam memperjuangkan hak dan batil itu melawan pasukan yang menjadi hambanya iblis. Dan bukan hanya kaum-kaum pendurhaka yang kita hadapi, bukan hanya kecebong para mulai yang akan kita hadapi, tetapi yang kita hadapi adalah sang kampiun kesesatan, iblis dan Dajjal itu sendiri. Artinya perjuangan kita hari ini mempertaruhkan nama baik Allah. Karena yang akan muncul di depan kita adalah sosok yang mengaku Tuhan. Betul? Sosok yang mengaku Tuhan, sang kampiun kesesatan. Maka pertarungan ini adalah pertarungan yang sangat dahsyat, luar biasa. Maka wajar kalau Allah berikan pahala yang dahsyat bagi mereka yang bisa menghidupkan Quran dan Sunnah pada akhir zaman ini. Pada saat fitnah ini muncul, umat Islam akan terbagi tiga. Sepertiga yang pertama, wasadusum minhum alladzina yanfiruna minal ma'arakah. Sepertiga pertama mereka yang lari dari medan perang. Mereka berlari dari kewajiban berjihad di jalan Allah. Hum alladzina la yaqbalullahu taubatahum abadan. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah diterima taubatnya oleh Allah selamanya. Wa mukhalidina finnari jahannam, dan mereka kekal di dalamnya. Nauzubillah. Wasulusumul tsaniyah, dan sepertiga yang kedua dari mereka alladzina ustushidu fi sabilillah. Mereka yang syahid di jalan Allah, dan itu adalah syuhada terbaik di muka bumi saat itu. Dan sepertiga yang terakhir adalah sepertiga yang menang. Mereka lah yang akan diusap wajahnya oleh Nabi SAW. Ketika Nabi SAW turun, pasukan mereka ini adalah pasukan Imam Mahdi, diusap wajahnya. Kamu ahli surga. Haqqat alaikal jannah. Haqqat alaikal jannah. Kamu ahli surga. Subhanallah. Nabi SAW sendiri yang menyebutkan itu. Dan kita ada pada peluang ini. Wafillah. Kapan ini akan terjadi? Sebentar lagi. Taksiran saya 2024. Karena Islam akan selalu zahir setiap 100 tahun sekali, kata Rasulullah. Innallaha yab'atsu min hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujadidu dinah. Setiap 100 tahun sekali akan ada mujadid, reformis, pembaharu yang akan membuat Islam zahir di muka bumi. 100 tahun sekali. 2024 tambah 100 berapa? Andaikan Turki Utsmani adalah abad kejadian Islam sebelum kita, dan Turki berakhir di 1924, tambah 100 berapa? 2024. Sekarang kita di 1440. Lupakah kita? Ada sesuatu yang akan terjadi di tahun 1443. Ya, harusnya 1446, tapi 1443 ada sesuatu yang penting. Dr. Basabnahan Jaror mengatakan kalau di tahun 1443 itu Israel hancur. Hancur Israel. Ya. Bagaimana Israel bisa hancur? Ya, ada asumsi yang diangkat oleh Dr. Basabnahan Jaror, seorang dosen cerdas luar biasa, mujahid. Ya, beliau membukukan catatannya tentang analisa Qur'aniyah dan analisa matematika Quran tentang kehancuran Israel. Di saat Zionis Yahudi memproklamirkan berdirinya negara Israel di tanah kaum muslimin Palestina, seorang wanita tua Yahudi menangis dan masuk ke rumah seorang penyair Arab Irak, Rashid Muhammad Arsad. Maka sang penyair ini bertanya pada wanita Yahudi tadi, "Limadha tabkin ya jaddah?" Kenapa engkau menangis, hai ibu? Bukankah bangsamu sekarang punya negara? Iya. Aku memang bahagia bangsaku punya negara. Tapi ingat, berdasarkan nas-nas dalam Taurat, bahwa Yahudi tidak akan merasakan masa merdekanya di muka bumi setelah itu kecuali hanya 76 tahun saja.
Zionis Yahudi memproklamirkan berdirinya negara mereka di tahun 1948 dan ini bertepatan dengan 1367 Hijriah karena Yahudi saat itu menggunakan hitungan Komariah. Bertepatan dengan angka 2022. Asumsi yang kedua, Menachem Begin, satu-satunya perdana menteri Israel yang pertama. Ketika tahun 1982 Israel menang dalam invasi militernya ke Libanon, Menachem Begin mengatakan, berdasarkan nas-nas dalam Taurat, wahai bangsaku, bangsa kita hanya merdeka selama 40 tahun lagi tersisa. Ayat Quran yang berbicara tentang kehancuran bangsa Yahudi Israel adalah surat Al-Isra, surat ke-17. Allah bahas kehancuran mereka dengan dua janji hukuman bagi mereka apabila mereka melakukan dua kerusakan besar di muka bumi. Dari ayat ke-4 sampai ayat ke-8 dan 104. Dari ayat ke-4 sampai ayat 104 itu tersusun dari 1443 kata. Apakah ini kebetulan atau sesuatu yang sudah Allah rencanakan, isyaratkan bagi kehancuran Yahudi? Islam akan zahir ketika fase yang kelima ini terjadi. Dan fase yang kelima ini terjadi ketika diutusnya seorang mujadid yang bernama sama dengan nama Rasulullah. Mungkin namanya Muhammad bin Abdullah, karena Rasulullah namanya banyak ya. Tapi selama ini kita mengenal Muhammad. Mungkin namanya Muhammad bin Abdullah. Dan itu dimulai kapan? Kalau kita taksir berarti 2024. 6 tahun lagi. Berarti 6 tahun lagi adalah 6 tahun tersulit bagi kita ikhwafillah untuk bertahan di muka bumi, karena seburuk-buruk fitnah akan muncul di zaman kita. Fitnah Dajjal. Ya. Dan sebelum Dajjal muncul ini akan muncul Dajjalun, Dajjal palsu. Saya khruju fi akhir zaman fi ummati Dajjalun, akan muncul di akhir zaman nanti di masa umatku Dajjal palsu. Hum qaribun min salasin, jumlah mereka kurang lebih 30 orang. Hum yazumuna annahum nabiyyun, setiap mereka mengaku nabi. Wa minhum imra'atun, dan di antara mereka ada perempuan yang ngaku nabi. Indonesia negara yang paling ditakuti dunia. Ya. Tahun 2005 bulan Februari, 15 negara Eropa mengirimkan intelijen terbaik mereka berkumpul di markas CIA Langley, Virginia, Amerika Serikat. Mereka rahasia membicarakan sesuatu yang rahasia.